courage we shall take the flight, rising high into the light. Melihat sepak bola Indonesia yang berkembang begitu pesat, mulai dari masuk Piala Asia 2023 hingga kini, jadi kuda hitam di grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat media-media sepak bola dunia benar-benar menyoroti kita. Dari media Vietnam, China, hingga media besar Eropa juga menyoroti kita. Tak terkecuali media Jepang, negara yang akan jadi lawan terberat timnas itu juga mengawasi perkembangan kita. Mereka, media Jepang menyebut Indonesia jadi salah satu lawan yang sulit. Apalagi melihat deretan pemain timnas Garuda saat ini, mereka sampai bilang ngeri-ngeri sedep. Bahkan para pengamat sepak bola hingga legenda timnas Jepang pun ikut angkat bicara melihat skuad asuhan Sinteyong sekarang. Namun apa aja sih kata mereka dan apa yang mereka takuti? Mari kita simak di video berikut ini. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia sekarang sedang dalam tahap berkembang. Namun ternyata di bawah komando Erick Thohir dan juga Sinteyong kita berhasil melakukan perkembangan yang cukup pesat. Hal itu terlihat dari kita berhasil masuk Piala Asia kembali di 2024 kemarin, serta menciptakan sejarah dengan masuk 16 besar untuk pertama kalinya. Lalu timnas U23 juga masuk untuk pertama kalinya debut di Piala Asia U23 pada 2024. Dan bisa langsung mencatatkan sejarah dengan masuk ke babak 4 besar di turnamen tersebut. Hingga yang terbaru, timnas Garuda untuk pertama kalinya masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia. Bahkan kita, yang notabene klub debutan berhasil jadi tim kuda hitam di grup C, setelah mengimbangi 2 tim unggulan seperti Arab Saudi dan Australia. Dari hasil-hasil tersebut, membuat skuad asuhan Sinteyong sekarang dinilai levelnya sudah Asia, bukan lagi Asia Tenggara. Hal itu juga didukung dengan media-media Asia yang terus-terusan menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia, terutama timnas sejak dikomandoi oleh Erick Thohir dan ditangani oleh Sinteyong. Karena sejak naiknya ketum Erick Thohir, timnas Merah Putih bagaikan jadi anak emas FIFA. Dan itu membuat skuad asuhan Sinteyong makin ngeri, sebab jadi lebih cepat diisi para pemain keturunan yang bermain di Eropa. Bahkan hal tersebut membuat legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, ikut angkat bicara. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa. Sumber TV One News. Lanjutnya, mantan pemain AC Milan itu juga mengakui timnas Indonesia cukup berbahaya. Dia juga sangat menunggu perkembangan sepak bola Nusantara. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut. Sangat menarik untuk ditunggu. Lanjut, Keisuke Honda. Keisuke Honda ikut angkat bicara bukanlah tanpa alasan. Lantaran negaranya yang berjuluk Samurai Biru itu akan menghadapi timnas Garuda pada 11 November mendatang dalam lanjutan babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demikian juga dengan legenda Australia, ia ikut menyoroti perkembangan pesat timnas Garuda. Dia adalah Tim Cahill yang menyebut kita harus berterima kasih kepada Erick Thohir. Karena menurutnya berkat Erick Thohir menjadi ketua PSSI, kualitas sepak bola Indonesia semakin meningkat pesat. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, kata Tim Cahill kepada Harimau Malaya, sumber TV One News. Selanjutnya, mantan pemain Everton tersebut juga tak hanya menyoroti timnas, tapi juga soal kualitas Liga Nusantara semakin apik yang membuat para pemain bisa bermain ke luar negeri kalau liganya bagus. Liga adalah poin yang sangat bagus karena memiliki penggemar yang bersemangat dan pemain muda yang bagus. Tidak hanya bermain di Liga, tetapi juga di luar negeri. Saya berharap yang terbaik untuk semua tim. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi kita semua. Lanjut legenda Australia tersebut. Dan begitulah tanggapan para legenda sepak bola Asia. Namun selain legenda, para supporter lawan juga menyoroti timnas Indonesia. Seperti supporter berikut ini. Stars above us guide the way. We'll conquer fear without delay. Warrior strong won't go astray. In this battle we won't sway.
stars above us guide the way. We'll conquer fear without delay. Supporter Jepang juga waspadai timnas. Tak hanya Keisuke yang ikut komentar soal Indonesia, supporter negeri Sakura juga merasa bahaya pas ketemu Indonesia. Setelah melihat kita berhasil jadi kuda hitam di grup C. Bahkan mereka, para fans Jepang, sampai-sampai ikut berkomentar soal Indonesia yang makin ngeri dan lebih menakutkan dari Arab Saudi dan Australia. Menurut saya Indonesia lebih menakutkan dibandingkan Australia dan Arab Saudi. Karena dalam masa transisi, banyak pemain mereka yang bermain di Eropa dan dinaturalisasi. Tulis salah satu supporter Jepang. Selain itu, mereka juga berkomentar seperti berikut ini. In the shadows we Ya, mereka yang merupakan Raja Asia saja ternyata punya rasa takut sama Indonesia. Siapa sangka ya kan? our dreams of glory and Selebgram Jepang, Cyborg. Setelah kemenangan telak tim Samurai Biru kontra China 7-0 dan melawan Bahrain 5-0, seorang selebgram Jepang yang merupakan penggemar berat sepak bola ikut membuat video yang menyindir Arab Saudi. Dia pede bisa menang lawan tim yang berjuluk The Falcons dan menyuruh lawan untuk bersiap-siap. Nasib sial China dan Bahrain, selanjutnya Arab Saudi. Sampai ketemu di Jeddah, kata Tairo Kimura dalam unggahan Instagramnya. Nah, di sisi lain ia justru sempat mendukung timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Hal itu terlihat dalam foto unggahannya yang mengenakan jersey timnas Indonesia dan sedang di tribun GBK. Dan sempat berfoto dengan punggawa timnas Justin Hubner. Ditambah ia juga respect kepada kita. Seperti caption postingan tersebut yang bertuliskan, "Sampai jumpa bulan November. Aku mencintai semua penggemarku." Jepang ini emang Raja Asia, tapi humble kepada kita yang merupakan tim peringkat terbawah di kualifikasi kali ini. our spirits flying free in victory will be. We can beat the Saudi with strength and unity. Jadi itulah berbagai reaksi Asia melihat kemajuan sepak bola Nusantara yang cukup pesat sekarang ini, terutama sejak dipimpin oleh Pak Ketum Erick Thohir sih. Bukan apa-apa ya, tapi sejak Pak Erick entah bagaimana, kita kayak sering diuntungkan. Ya mungkin karena lobby Pak Ketum kita yang memang ciamik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.